Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan berkah, sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, ananda soleh soleha yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ustadz Beni Ramdhani, insyaallah mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk tahun ajaran ini. Ustadz lahir di Sukabumi 14 Maret 1992. Baik anak-anakku, ananda soleh soleha, pada pertemuan pertama ini Ustadz akan menyampaikan materi standar kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di semester pertama ini. Bahwasanya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata pelajaran ini dimaksudkan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, seperti kesadaran berkonstitusi UUD 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, ananda soleh soleha, pada awal pertemuan ini di bab pertama kalian akan mempelajari mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Seperti yang sudah ananda ketahui, bahwasannya kedudukan Pancasila di negara Indonesia ini yakni sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi negara. Artinya Pancasila menjadi dasar, menjadi tonggak berdirinya suatu negara. Pancasila dijadikan sebagai nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara, begitupun dalam pergaulan sehari-hari ananda semua. Jadi artinya sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai dalam sila Pancasila. Pada kelas 7 kalian sudah mempelajari mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sudah mempelajari mengenai sejarah dari awal perumusannya Pancasila sampai dengan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.
Di kelas 8 kalian sudah mempelajari mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kali ini di kelas 9 kalian mempelajari mengenai dinamika perwujudan. Jadi bagaimana dinamikanya tantangannya, ya, tantangan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara di negara RI. Ya. Tentunya tidak mudah Pancasila menghadapi tantangan-tantangan dari para penentang atau bisa disebut pemberontak atau yang kontra terhadap Pancasila yang berusaha untuk mengganti ideologi bangsa Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kalian yang pertama mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari mengamati mengenai dinamika yang terjadi di masyarakat. Jadi dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Itu yang pertama. Bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini dalam rangka mempertahankan ideologi negara Pancasila. Itu mengenai materi kognitif yang harus kalian pelajari. Kemudian selanjutnya merancang dan melakukan penelitian. Jadi nanti kalian mempunyai tugas untuk melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian mengenai bagaimana dinamika penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Ustadz akan sampaikan sedikit mengenai materi pembelajaran pada bab 1 ini mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dari masa ke masa, ya. Boleh kalian siapkan alat tulisnya. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Ya, silakan catat. Kemudian yang kedua, masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998 dan masa reformasi 1998 sampai sekarang. Jadi penerapan Pancasila dari masa ke masa dibagi menjadi
4 bagian ya, sesuai dengan rezim masa pemerintahan yang berkuasa. Yang pertama pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Yang kedua pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966, masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, dan masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Jadi tantangan bagi Pancasila dalam penerapannya ialah bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, sebagai konsensus atau kesepakatan antar negara dan masyarakat Indonesia bisa bertahan, bisa kuat, bisa kukuh dan menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kehidupan. Seperti yang kalian lihat di layar, yang A ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada munculnya pemberontakan seperti pemberontakan PKI, pemberontakan DITII, APRA, Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Itu tantangan-tantangan bagi Pancasila menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang berupaya untuk mengganti ideologi negara, seperti pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, DITII pernah terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Ajis, dan pemberontakan lainnya. Kemudian pada masa UUDS 1950, pada masa Presiden Insinyur Soekarno, kemudian penerapan Pancasila pada 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Jadi artinya cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal ialah ideologi yang bebas dan sebebas-bebasnya. Itu artinya tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Karena ideologi liberal cenderung dengan ideologi yang diterapkan di negara barat. Tentu itu tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila pada pemilihan umum pertama di Indonesia. Nah, ini penerapan Pancasila 1950 sampai 1959. Penerapan Pancasila 1959 sampai 1966. Untuk materi-materi ini nanti kita selanjutnya akan pelajari. Untuk pertemuan awal ini lebih ke perkenalan dulu atau pengantar mengenai materi yang akan kalian pelajari di satu semester ke depan. Ini pada bab pertama mengenai dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara di kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan sehari-hari. Nanti Ustadz akan sampaikan materinya serta tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Baik, anandaku soleh soleha, itu yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.